Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 16 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pengantara antara kami dan Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami. Dan biarlah kami hanya bergantung kepada Bapa dan Anak. Kami serahkan hidup ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Connie Wentuk. Silahkan Ibu Connie. Shalom, selamat pagi. Renungan pagi pulang ke rumah 16 Oktober 2020 dengan judul Di Hadapan Yang Lanjut Usianya. Ayat inti terdapat di dalam Daniel 7 ayat 13 mengatakan, Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Demikianlah disampaikan kepada nabi itu melalui penglihatan. Hari yang besar dan hikmat, di mana sifat-sifat dan hidup manusia diperiksa kembali di hadapan hakim segenap dunia. Dan kepada setiap orang akan diberikan upah menurut perbuatannya. Yang lanjut usianya itu ialah Allah Bapa. Dialah sumber segala makhluk dan mata air segala hukum yang akan memimpin pengadilan itu. Dan malaikat-malaikat yang kudus sebagai pelayan-pelayan dan saksi-saksi berjumlah 1000 kali beribu-ribu dan selaksa kali berlaksa-laksa turut menghadiri persidangan ini. Ia atau Kristus datang kepada yang lanjut usianya di surga untuk menerima kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan yang akan diberikan kepadanya pada akhir tugasnya sebagai pengantara. Kedatangan inilah bukan kedatangan yang kedua kali ke dunia ini, yang diramalkan dalam nubuatan yang akan terjadi pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844. Dan disertai oleh malaikat-malaikat surgawi. Imam besar kita itu memasuki tempat yang maha suci dan di sana tampil di hadapan Allah. Ikut pada pelayanannya yang terakhir untuk manusia, untuk melakukan pelayanan pengadilan pemeriksaan dan untuk mengadakan pendamaian bagi semua yang berhak menerimanya. Dengan demikian, mereka yang mengikuti dalam terang perkataan nubuatan itu melihat bahwa sebagai gantinya datang ke dunia ini pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844, Kristus memasuki bilik yang maha suci dalam bait suci surgawi untuk melaksanakan pekerjaan penutupan dari pekerjaan pendamaian, persiapan kepada kedatangannya. Juga terlihat bahwa sementara persembahan karena dosa menunjuk Kristus sebagai korban dan imam besar melambangkan Kristus sebagai pengantara. Demikian juga kambing Azazel melambangkan iblis sebagai sumber dosa ke atas, di mana dosa-dosa orang yang benar-benar menyesali dosanya pada akhirnya ditanggungkan. Bila mana imam besar oleh jasa darah korban karena dosa memindahkan dosa-dosa dari tempat kudus ke atas kambing Azazel.
Bila mana Kristus oleh jasa darahnya sendiri memindahkan dosa-dosa umatnya dari tempat kudus surgawi pada akhir pelayanannya, ia akan menanggungkan dosa-dosa itu ke atas iblis, yang pada pelaksanaan hukuman harus menanggung hukuman terakhir. Kambing Azazel dibawa jauh dan dilepaskan di tempat yang tidak berpenduduk, agar tidak pernah datang kembali ke tengah-tengah perkumpulan orang Israel. Demikianlah iblis untuk selama-lamanya terhapus dari hadirat Allah dan umatnya, dan ia akan dihadapkan pada kebinasaan terakhir dosa dan orang-orang berdosa. Alfa dan Omega jilid 8, halaman 501, 502, 441, dan 442. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Koni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini sangat baik sekali untuk dipahami, karena akan menghalau segala kebingungan yang disebabkan oleh misteri doktrin manusia. Mari kita baca dan lihat hubungannya dengan kebenaran Alkitab. Kita buka kembali Pulang ke Rumah halaman 308 paragraf 1 yang berkata, "Yang lanjut usianya itu ialah Allah Bapa. Dialah sumber segala makhluk dan mata air segala hukum yang akan memimpin pengadilan itu." Dalam kutipan singkat ini ada 4 pernyataan penting yang kita perlu ingat. Pertama, yang lanjut usianya adalah Allah Bapa. 1 oknum, bukan 2, bukan 3. Yang kedua, Allah Bapa inilah sumber segala makhluk. Artinya Allah Bapa adalah pencipta. Yang ketiga, Allah Bapa adalah sumber segala hukum. Apakah termasuk 10 hukum? Sudah pasti. Dan yang keempat, Allah Bapa lah yang memimpin pengadilan pemeriksaan tersebut. Semua hal ini berhubungan dengan pekabaran malaikat pertama. Mari kita baca dan lihat faktanya. Wahyu 14 ayat 6 dan 7 berkata, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, 'Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air.'" Allah yang dimaksudkan dalam pekabaran malaikat pertama adalah Allah Bapa, sebab Allah Bapa lah sumber segala hukum dan yang akan memimpin pengadilan atau penghakiman. Dan Allah Bapa lah yang telah menjadikan segalanya. Pekabaran inilah yang dikumandangkan oleh William Miller, bahwa telah tiba saat penghakiman Allah Bapa, dan karenanya bertobatlah, sebab Yesus akan datang segera, yaitu dalam pekabaran mereka pada tahun 1844. Apa yang mereka kabarkan ada benarnya, tapi ada salahnya. Memang benar bahwa saat penghakiman Allah Bapa telah tiba, sebab 2300 hari telah berakhir, dan karenanya pintu bilik suci ditutup dan pintu bilik yang maha suci dibuka. Dan di dalam bilik yang maha suci inilah pengadilan pemeriksaan berlangsung. Namun Yesus bukan datang ke dunia, tetapi kepada Bapanya. Nah, apakah masih ada bukti lainnya bahwa Allah Bapa adalah Allah yang pekabaran malaikat pertama kabarkan? Sudah tentu. Mari kita baca kembali ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, Kisah 14 ayat 15 yang berbunyi, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya."
Kisah 14 ayat 15 menyatakan bahwa Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya disebut Allah yang hidup. Siapakah dia? Kita baca 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup, yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Allah yang hidup ini punya anak dan namanya Yesus. Allah yang hidup ini juga disebut Allah yang benar. Semakin jelas bahwa Allah yang hidup ini adalah Allah Bapa. Tapi jangan kita yang nyatakan. Ingat, hanya anak yang mengenal Bapa. Biarlah anak Allah yang menyatakannya. Nah, ada sebutan lain untuk Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Mari kita buka Kisah 17 ayat 24 yang berkata, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Allah yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya disebut juga Tuhan atas langit dan bumi. Siapakah Tuhan atas langit dan bumi ini? Izinkan Yesus anaknya yang menjawab. Matius 11 ayat 25, Yesus berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Yesus sendiri yang jawab siapa Tuhan atas langit dan bumi tersebut. Dia adalah Allah Bapa, Bapanya Yesus. Lalu bagaimana dengan Allah yang benar? Yesus juga yang jawab. Kita baca dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3 ini adalah doa Yesus kepada Bapanya. Jelas, Yesus sendiri yang jawab bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapanya. Karenanya, dengan jelas Alkitab menyatakan bahwa Allah yang pekabaran malaikat pertama nyatakan adalah Allah Bapa. Jadi baik Alkitab maupun Roh Nubuat menyatakan bahwa Allah yang dalam pekabaran malaikat pertama adalah Allah Bapa. Satu oknum. Allah Bapa inilah yang duduk di atas tahta pendamaian, dan anaknya Yesus Kristus berdiri di hadapannya mengadakan pengantaraan. Inilah hubungannya doktrin Ka'bah dengan pekabaran tiga malaikat. Inilah yang William Miller kabarkan. Nyonya White menyatakan dalam suratnya nomor 14 tahun 1910 paragraf 10 yang berkata, di kota Portland, pekabaran malaikat pertama dan kedua diberikan dalam kuasa oleh William Miller, Joshua Himes, Josiah Leach, dan lainnya. Waktunya telah tiba saat pekabaran ketiga dikabarkan dengan kuasa di Portland dan di kota-kota lain di timur. William Miller mengabarkan pekabaran malaikat pertama pada tahun 1830 sampai 1840 dan pekabaran malaikat kedua pada tahun 1842 sampai 1844. Nah, apakah yang dia kabarkan? Dia mengabarkan untuk takut akan Allah karena telah tiba saat penghakimannya dan Yesus datang segera. Allah manakah yang William Miller kabarkan? Kita baca dalam William Miller's Works volume 1 halaman 33 yang diterbitkan tahun 1842 yang menjelaskan, saya percaya pada Allah, Bapa dari Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah Roh, Maha Hadir, Maha Tahu, memiliki semua kekuatan, pencipta, pemelihara, dan ada dengan sendirinya. Sebagai yang kudus, adil, dan dermawan, saya percaya pada Yesus Kristus, anak Allah, memiliki tubuh dalam model dan bentuk seperti manusia, ilahi dalam sifatnya, manusia dalam kepribadiannya, seperti ilahi dalam karakter dan kuasanya. Dia adalah juru selamat bagi orang-orang berdosa, seorang imam bagi Allah, seorang pengantara antara Allah dan manusia, dan Raja di Sion. Dia akan menjadi segalanya bagi umatnya, Allah bersama kita selamanya.
Roh yang Maha Tinggi ada di dalam dirinya. Kuasa yang Maha Tinggi diberikan kepadanya. Orang-orang milik yang Maha Tinggi dibeli olehnya. Kemuliaan yang Maha Tinggi akan bersamanya, dan kerajaan yang Maha Tinggi adalah miliknya di bumi. Buku ini dicetak tahun 1842, di mana William Miller mulai mengabarkan tentang pekabaran malaikat kedua. Nah, dalam pernyataan ini jelas bahwa William Miller percaya kepada Bapa dan Anaknya. Apakah ada perubahan dalam pemahaman William Miller tentang Allah? Ya, dia berubah dari yang tadinya Trinitas menjadi non-Trinitas. Berikut pernyataan dari Joshua V. Himes yang catat dalam Christian Connection, Encyclopedia of Religious Knowledge yang diedit oleh T. Newton Brown, diterbitkan tahun 1835, halaman 362, yang berkata, "Pada mulanya, umumnya mereka adalah penganut Trinitas. Kemudian mereka hampir dengan suara bulat menolak doktrin Trinitas sebagai yang tidak alkitabiah. Kami percaya bahwa ada satu Allah yang hidup dan sejati, Bapa yang Maha Kuasa, yang tidak bermula, mandiri dan abadi, pencipta dan penopang semua dunia, dan bahwa Allah itu adalah satu kecerdasan spiritual, satu pikiran tanpa batas, selalu sama, tidak pernah berbeda-beda. Bahwa Roh Kudus adalah kuasa dan energi Allah, pengaruh kudus Allah itu, bahwa Kristus adalah anak Allah, Mesias dan Juru Selamat dunia yang dijanjikan." Ini adalah bukti sejarah bahwa William Miller berubah dari Trinitas menjadi non-Trinitas. Dan Joshua Himes juga memiliki iman yang sama. Karenanya, William Miller mengabarkan tentang Allah Bapa saat menyatakan pekabaran malaikat pertama dan malaikat kedua. Inilah yang dipahami oleh para perintis pergerakan Advent, khususnya tentang hari pendamaian dan siapa yang berada di dalam bilik yang Maha Kudus tersebut, yaitu Allah Bapa yang duduk di tahta pendamaian dan yang memimpin proses penghakiman, serta anaknya, Yesus Kristus, yang menjadi pengantara antara manusia dan Bapa. Hanya dua oknum yang ada di dalam bilik yang Maha Kudus tersebut. Inilah yang Daniel kabarkan juga, bahwa anak Allah yang seperti anak manusia datang kepada Bapanya yang disebut yang lanjut usianya. Jadi dalam doktrin Ka'bah hanya dua oknum yang berperan penting dan utama, yaitu Bapa dan anaknya. Nah, ada satu oknum lagi dalam doktrin Ka'bah yang muncul satu kali setahun dan disebut dengan kambing Azazel. Ini adalah lambang setan. Anak Allah, sang pengantara, pada akhir hari pendamaian akan keluar dari bilik Maha Kudus dan menanggungkan semua dosa-dosa umatnya ke atas iblis yang menerima hukuman terakhir. Iblis nantinya terhapus selama-lamanya. Oleh karenanya penting sekali mengenal siapa yang lanjut usianya ini. Dialah Allah Bapa dan dialah yang menjalankan penghakimannya. Karenanya Nya White menasihatkan dalam Selected Messages, buku 3, halaman 398, paragraf 1. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, akan ada bahkan di antara kita orang sewaan dan serigala berbulu domba yang akan membujuk beberapa dari kawanan Allah untuk berkorban kepada Allah lain di hadapan Tuhan. Orang muda yang tidak teguh, berakar dan didasarkan pada kebenaran akan dirusak dan ditarik oleh para pemimpin buta dari orang buta. Dan orang fasik, pembenci yang heran dan binasa, yang meremehkan kedaulatan yang lanjut usianya dan menempatkan di atas tahta Allah palsu, makhluk yang menentukan sendiri, makhluk yang sama sekali seperti diri mereka sendiri. Agen-agen ini akan menjadi di tangan setan untuk merusak iman mereka yang tidak waspada. Saudaraku dalam Tuhan, inti dari kutipan ini adalah ada orang yang menyamar seperti domba dan menyusup. Apa yang mereka buat? Mereka mengganti Allah Bapa, yaitu yang lanjut usianya, dengan Allah palsu. Hati-hati saudaraku dalam Tuhan. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Bapa.
Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas juga menyatakan bahwa Allah yang dalam pekabaran malaikat pertama adalah Allah Bapa. Tetapi ada yang menyusup dan menggantikan Allah Bapa dengan Allah palsu, supaya yang tidak waspada menjadi binasa. Inilah pentingnya saudaraku dalam Tuhan untuk kita mengenal siapa sebenarnya yang lanjut usianya ini, agar kita jangan disesatkan oleh penyusup-penyusup itu dan akhirnya binasa. Kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup umat Allah, khususnya umat gereja Advent yang sekarang ini, bahwa yang lanjut usianya itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Dia adalah Allah Bapa. Karenanya, takutlah akan Allah Bapa, muliakanlah Allah Bapa, dan sembahlah Allah Bapa. Sebab saat penghakiman Allah Bapa sedang berlangsung. Tuhan memberkati. Saya bawah dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang mengungkapkan siapa sebenarnya Allah yang dikabarkan oleh pekabaran malaikat pertama, yaitu Allah Bapa. Inilah yang Daniel sebut yang lanjut usianya. Karenanya penting bagi kami untuk mengenal, sebab pengadilan pemeriksaan sedang berlangsung. Dan biarlah kami hanya bergantung kepada anaknya, sebab hanya anaknya saja, Yesus Kristus, yang adalah jalan satu-satunya kepada Allah Bapa. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.